Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Tante Firda. Sebelum cerita ini dilanjut, jangan sampai di dekat Anda ada timun ataupun sabun ya. Dan jika Anda merasa terhibur dengan ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, oke? Selamat mendengarkan. Cinta di balik gerbang megah. Hujan turun dengan deras di kawasan elit tempat Bu Hajah Rina tinggal. Udara sore yang biasanya hangat kini berubah menjadi dingin, membuat semua orang memilih tetap berada di dalam rumah. Namun, di depan gerbang tinggi rumah mewah itu, berdiri seorang pemuda dengan seragam satpam, yang mulai basah oleh gerimis yang semakin lebat. Faisal, pemuda 20 tahun yang baru bekerja di rumah Bu Hajah Rina selama 3 bulan terakhir, tetap berdiri tegap di pos jaga. Meski tubuhnya mulai menggigil, ia tak berani meninggalkan tugasnya. Bagi Faisal, pekerjaan ini adalah kesempatan emas. Ia berasal dari keluarga sederhana di desa kecil di Jawa Tengah, dan bekerja di rumah seorang janda kaya seperti Bu Hajah Rina adalah keberuntungan baginya. Dari dalam rumah, Rina duduk di sofa besar dengan secangkir teh hangat di tangannya. Pandangannya tertuju keluar, ke arah Faisal yang masih berdiri di depan gerbang. Wanita berusia 38 tahun itu mengernyit. Kenapa dia tidak berteduh saja? Pikirnya. Tak ingin membiarkan Faisal basah kuyup, Rina bangkit dan berjalan keluar teras. Faisal, panggilnya. Faisal menoleh, wajahnya sedikit kaget mendengar suara majikannya. Iya, Bu Hajah. Kenapa kamu tetap di luar? Masuk dan berteduh di garasi. Hujan makin deras. Faisal tersenyum sopan. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa hujan-hujanan. Rina menghela napas. Biasa bukan berarti harus dibiarkan. Ayo, masuk, katanya. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Faisal ragu sejenak, namun akhirnya menurut. Ia berjalan menuju garasi dan duduk di bangku kecil yang disediakan untuk para pekerja rumah. Rina menatap pemuda itu dengan lebih seksama. Seragam Faisal yang basah melekat di tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang tegap dan berotot. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar saat melihat pemuda itu. Kenapa aku seperti ini? Dia masih sangat muda. Ini tidak masuk akal, batinnya, berusaha menepis perasaan aneh yang mulai muncul dalam dirinya. Tanpa berkata-kata lebih lanjut, Rina masuk ke dalam rumah dan meminta pembantu rumah tangganya untuk membuatkan teh hangat untuk Faisal. Saat teh itu diantarkan, Faisal menerimanya dengan tangan sedikit gemetar karena kedinginan. Terima kasih, Bu Hajah. Saya tidak enak hati merepotkan. Rina hanya tersenyum tipis. Jaga kesehatanmu. Kamu harus tetap fit kalau mau bekerja dengan baik. Faisal mengangguk hormat, lalu mulai menyeruput teh itu. Rina memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya merasa hangat. Hujan masih turun, namun ada sesuatu yang berubah dalam hati seorang wanita berusia 38 tahun itu. Sesuatu yang ia sendiri belum bisa pahami. Hujan telah reda, namun suasana dalam hati Rina justru semakin bergejolak. Ia duduk di ruang tamu dengan pikiran yang melayang-layang, mencoba memahami perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Faisal. Nama itu berulang kali muncul di benaknya. Pemuda itu terlalu muda, terlalu polos, namun entah mengapa kehadirannya seperti menghadirkan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Di luar, Faisal masih duduk di bangku kecil di garasi, menikmati teh hangat yang tadi diberikan oleh Rina. Dalam hatinya, ia bersyukur memiliki majikan yang begitu peduli. Tidak semua orang sebaik Bu Hajah Rina. Saat Rina melangkah keluar rumah, Faisal buru-buru berdiri dan memberikan hormat. Sudah tidak kedinginan? Tanya Rina lembut. Faisal tersenyum tipis. Alhamdulillah, sudah lebih baik Bu Hajah. Rina mengamati pemuda itu dalam diam. Ada sesuatu yang menarik dari kesederhanaannya, dari caranya berbicara dengan sopan, dari tatapan matanya yang jujur. Faisal, sejak kapan kamu bekerja sebagai satpam? Tanyanya, mencoba membuka percakapan. Baru setahun ini, Bu.
Saya dulu sempat kerja serabutan di kampung, tapi kemudian ada peluang di Jakarta. Jadi saya coba peruntungan di sini. Rina mengangguk. Kamu masih muda, kenapa tidak melanjutkan kuliah? Faisal menundukkan kepala. Saya tidak punya biaya, Bu. Saya harus membantu keluarga di kampung. Adik saya masih sekolah, ibu saya sudah tua, jadi saya harus bekerja. Rina terdiam. Ada rasa iba yang perlahan menyusup di hatinya. Pemuda ini begitu bertanggung jawab, berbeda dengan banyak pria lain yang pernah ia kenal. Tanpa sadar, Rina duduk di bangku panjang yang ada di garasi, bersebelahan dengan Faisal. Jarak mereka begitu dekat, hingga Rina bisa merasakan kehangatan tubuhnya, meski udara masih terasa dingin setelah hujan. Kamu baik sekali, Faisal. Tidak banyak anak muda yang mau berkorban untuk keluarganya seperti kamu, kata Rina dengan suara lembut. Faisal tersipu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu Hajah. Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. Rina melirik Faisal yang masih menundukkan kepalanya. Tatapannya begitu tenang, begitu sederhana, tapi entah kenapa justru itulah yang membuatnya terlihat menarik. Tanpa sadar, tangan Rina terangkat, berniat merapikan rambut Faisal yang sedikit berantakan karena angin. Namun, di detik terakhir, ia menghentikan gerakannya. Apa yang sedang aku lakukan? Rina buru-buru menarik tangannya kembali dan mengalihkan pandangan. Dadanya berdebar, wajahnya terasa panas. Faisal, kalau nanti kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk bilang ke saya. Ya. Faisal menatapnya dengan bingung, namun ia tetap mengangguk. Terima kasih, Bu Hajah. Saya sangat menghargainya. Rina tersenyum, lalu berdiri. Namun sebelum ia melangkah pergi, Faisal tiba-tiba memanggilnya. Bu Hajah. Rina menoleh. Ya. Faisal terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Ibu orang yang sangat baik. Saya belum pernah bekerja dengan majikan yang sepeduli ini. Saya merasa nyaman di sini. Ada sesuatu dalam suara Faisal yang membuat hati Rina bergetar. Ia menatap pemuda itu, mencoba mencari arti di balik kata-katanya. Namun, Faisal justru mengalihkan pandangan, seolah malu dengan ucapannya sendiri. Saat itu, Rina menyadari sesuatu. Perasaan yang ia coba abaikan mulai tumbuh semakin dalam. Dan itu berbahaya. Setelah sore itu, Rina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali melihat Faisal, ada debaran aneh yang menggema di dadanya. Ia bukan remaja lagi, tapi entah kenapa perasaan itu seperti cinta pertama yang menggelisahkan. Di lain sisi, Faisal mulai merasa aneh dengan sikap Bu Hajah Rina. Majikannya itu kini sering memperhatikannya diam-diam, terkadang tersenyum lembut padanya. Dan yang lebih membuat Faisal canggung, Rina sering mengajaknya berbicara lebih lama dari biasanya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjangnya yang luas, menatap langit-langit kamar dengan gelisah. Astagfirullah, apa yang terjadi denganku? Gumamnya. Dia seorang janda kaya raya berusia 38 tahun. Seharusnya dia tidak merasakan ini terhadap seorang pemuda 20 tahun. Seorang satpam di rumahnya sendiri. Ini gila. Namun, semakin ia menolak perasaan itu, semakin kuat rasa itu muncul. Keesokan harinya, setelah sarapan, Rina berjalan ke taman belakang rumahnya. Ia butuh udara segar untuk menenangkan pikirannya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Faisal sedang menyiram tanaman di sudut taman. Pemuda itu mengenakan kaos putih tipis dan celana hitam. Kaosnya melekat di tubuhnya karena keringat, menonjolkan tubuh tegap dan lengannya yang berotot. Matahari pagi membuat kulitnya tampak berkilau, dan helai rambutnya yang sedikit basah berkibar terkena angin. Tanpa sadar, Rina menelan ludah. Ada sesuatu yang begitu menarik dari kesederhanaan pemuda itu. Faisal menyadari kehadiran Rina dan langsung menghentikan pekerjaannya. Bu Hajah, selamat pagi. Selamat pagi, Faisal. Sedang apa? Hanya menyiram tanaman, Bu. Tadi saya lihat tanahnya mulai kering. Rina tersenyum.
Kamu rajin sekali. Faisal hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah biasa, Bu. Dulu waktu di kampung, saya sering membantu ibu di kebun. Rina terdiam sejenak sebelum berkata, kamu rindu keluargamu? Faisal menghela napas. Tentu saja, Bu, tapi saya harus bekerja. Saya ingin ibu dan adik saya punya kehidupan yang lebih baik. Jawaban itu kembali menyentuh hati Rina. Ia melangkah mendekat, hingga jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Faisal terlihat sedikit canggung, tapi ia tetap berdiri tegak. Faisal, kalau suatu hari kamu ingin pulang ke kampung untuk menjenguk ibumu, beritahu saya. Saya akan membantumu. Faisal menatap Rina dengan kaget. Tidak perlu repot-repot, Bu Hajah. Saya tidak ingin menyusahkan ibu. Rina tersenyum tipis. Tidak ada yang merepotkan. Saya hanya ingin membantu. Sejenak, mata mereka saling bertemu. Ada sesuatu yang tidak terucapkan dalam tatapan itu. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perhatian seorang majikan kepada pegawainya. Rina sadar bahwa ia harus segera mengalihkan perhatiannya sebelum suasana menjadi lebih canggung. Baiklah, aku masuk dulu. Saat Rina berbalik dan melangkah pergi, Faisal tiba-tiba memanggilnya. Bu Hajah. Langkah Rina terhenti. Ia menoleh, menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Faisal terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, terima kasih sudah baik kepada saya. Hati Rina kembali bergetar. Dengan senyum lembut, ia mengangguk. Sama-sama, Faisal. Saat ia masuk ke dalam rumah, Rina menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia pungkiri. Ia jatuh cinta. Malam itu, Rina kembali gelisah. Ia berjalan ke balkon kamarnya, menatap halaman rumah yang remang-remang. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat Faisal di pos jaga, duduk dengan tubuh tegap, matanya awas mengawasi keadaan sekitar. Di balik ketegasan sikapnya, Faisal tetaplah pemuda yang polos dan sederhana. Dan itu yang membuat Rina semakin jatuh dalam perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Aku tidak boleh seperti ini, tapi kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Pikiran-pikiran itu terus berputar di benaknya, mengusiknya tanpa henti. Namun, satu hal yang pasti, perasaan ini semakin kuat, dan Rina tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Sejak malam itu, Rina semakin sulit mengendalikan perasaannya. Setiap kali ia melihat Faisal, hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih dihargai, lebih diinginkan. Namun, ini salah. Ia seorang wanita berusia 38 tahun, seorang janda terhormat yang sudah menunaikan ibadah haji. Sementara Faisal, pemuda berusia 20 tahun, masih muda dan memiliki masa depan yang panjang. Tidak seharusnya ada sesuatu di antara mereka, tapi perasaan tidak bisa dikendalikan semudah itu. Malam itu, Rina terbangun dari tidurnya. Hatinya gelisah. Ia bangun dari ranjangnya dan berjalan ke balkon, berharap angin malam bisa menenangkan pikirannya. Saat ia menatap ke halaman rumah, matanya langsung tertuju pada pos jaga di sudut halaman. Faisal masih di sana, duduk di kursi dengan pandangan lurus ke depan. Tanpa berpikir panjang, Rina mengambil syal, melilitkannya di leher, lalu turun ke halaman belakang. Saat Faisal melihatnya datang, pemuda itu langsung berdiri. Bu Hajah, ada apa? Kenapa masih bangun? Rina tersenyum kecil. Aku tidak bisa tidur. Aku butuh udara segar. Faisal mengangguk, lalu kembali duduk. Rina ragu sejenak, tapi akhirnya ia melangkah mendekat dan duduk di bangku yang tidak jauh dari Faisal. Udara malam cukup dingin, tapi kehadiran pemuda itu justru membuat hatinya terasa lebih hangat. Hening sejenak, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Faisal. Rina memecah kesunyian. Iya, Bu Hajah. Kamu tidak keberatan kerja sampai larut malam begini? Faisal tersenyum tipis. Sudah biasa, Bu. Lagi pula, saya tidak punya siapa-siapa di rumah, jadi lebih baik begini. Jawaban itu membuat hati Rina mencelos. Maksudmu?
Tanyanya pelan. Faisal menatapnya dengan mata teduh. Saya ini cuma anak kampung, Bu Hajah. Hidup saya sederhana dan saya tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Saya bekerja untuk ibu saya dan adik saya di kampung, tapi saya sendiri. Saya tidak punya siapa-siapa di sini. Rina menatapnya dengan perasaan iba. Kamu tidak merasa kesepian? Faisal menunduk, lalu mengangguk pelan. Terkadang, jawaban itu membuat Rina semakin tidak bisa mengabaikan perasaannya. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar simpati. Ia ingin melindungi pemuda ini, ingin berada di sisinya, ingin memberinya kebahagiaan yang mungkin selama ini tidak pernah ia rasakan. Tanpa sadar, tangannya terangkat, menyentuh punggung tangan Faisal yang tergeletak di atas pahanya. Faisal sedikit tersentak, namun tidak menolak. Ia menoleh, menatap Rina dengan kebingungan. Bu Hajah. Rina tersadar dari tindakannya dan segera menarik tangannya kembali. Maaf, aku tidak tahu kenapa aku. Faisal menatapnya lama. Udara di antara mereka terasa tegang, namun bukan ketegangan yang tidak nyaman. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Hati Rina berdegup kencang. Ia merasa seperti gadis muda yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Faisal pun merasakan hal yang sama. Sejak awal, ia memang mengagumi Rina. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kelembutan dan perhatian yang diberikan kepadanya. Setelah beberapa saat hening, Faisal akhirnya berkata dengan suara pelan, Bu Hajah, kenapa ibu begitu baik padaku? Rina menelan ludah. Ia tahu ini saatnya jujur pada dirinya sendiri. Karena aku peduli padamu, Faisal. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Faisal menatapnya lebih lama. Peduli seperti apa? Tanyanya dengan suara lebih dalam. Rina menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin menghindari perasaannya. Aku tidak tahu, Faisal. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa nyaman. Aku merasa berbeda. Faisal terdiam. Ia tahu betul bahwa perasaan ini tidak biasa, bahwa jarak usia mereka sangat jauh. Tapi di saat yang sama, ia tidak bisa menyangkal bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Tanpa sadar, tangan Faisal terangkat, menyentuh jari-jari Rina dengan lembut. Rina menahan napas. Sentuhan itu sederhana, namun cukup untuk membuat seluruh tubuhnya gemetar. Malam semakin larut, tapi bagi mereka berdua, malam ini baru saja dimulai. Sejak malam itu, hubungan antara Rina dan Faisal berubah. Mereka tidak lagi hanya sekadar majikan dan satpam. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Namun, semakin dalam perasaan itu, semakin besar pula ketakutan dalam hati Rina. Ia tahu masyarakat tidak akan pernah menerima hubungan seperti ini. Seorang wanita terpandang, seorang janda berusia 38 tahun, jatuh cinta pada pemuda 20 tahun yang bekerja sebagai satpamnya. Itu akan menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Di sisi lain, Faisal juga diliputi kebingungan. Ia memang menyayangi Rina, tapi apakah ia pantas untuknya? Apakah ia cukup layak untuk seorang wanita sebaik dan sekaya Rina? Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai menjadi perbincangan di kalangan pekerja rumah tangga dan tetangga sekitar. Beberapa orang mulai memperhatikan bagaimana Bu Hajah Rina lebih sering berbicara dengan Faisal. Bagaimana tatapan mereka kadang lebih lama dari biasanya. Suatu hari, adik laki-laki Rina, Farid, datang berkunjung. Mbak Rina, aku dengar orang-orang ngomongin sesuatu yang gak masuk akal. Mbak deket sama satpam sendiri? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Rina terdiam. Mbak, dia itu cuma anak muda. Kamu udah hampir 40 tahun. Kamu mau jadi bahan tertawaan orang? Ucapan itu membuat hati Rina sakit. Farid, apa salahnya jika aku mencintai seseorang yang lebih muda? Tanyanya pelan. Farid menghela napas kasar. Salahnya adalah dunia tidak akan pernah menerimanya. Kamu harus sadar, Mbak.
Faisal itu bukan levelmu. Rina menutup matanya sejenak, berusaha meredam emosi. Farid, cinta itu tidak mengenal status atau usia. Aku mencintainya dan aku tidak bisa mengubah itu. Farid menggeleng dengan kecewa. Mbak, kalau kamu tetap bersikeras, aku tidak akan mendukungmu. Ini gila. Setelah Farid pergi, Rina duduk lama di ruang tamunya. Ia tahu Farid hanya mengatakan apa yang juga akan dikatakan oleh banyak orang. Dan mungkin ada benarnya. Malam itu, Rina duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Pikirannya berkecamuk. Faisal, yang sejak tadi memperhatikan dari jauh, akhirnya memberanikan diri mendekat. Bu Hajah, apa yang terjadi? Kenapa wajah ibu terlihat sedih? Tanyanya lembut. Rina menoleh, menatap pemuda itu dengan perasaan bercampur aduk. Faisal, apa menurutmu kita bisa bersama? Faisal terdiam. Ia tahu pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, Bu Hajah. Yang aku tahu, aku mencintai ibu. Hati Rina mencelos. Tapi kita tidak bisa terus begini, Faisal. Dunia tidak akan pernah menerima kita. Keluargaku pun menolak. Faisal mengepalkan tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menyerah? Berpura-pura tidak ada apa-apa di antara kita. Rina menghela napas panjang. Aku tidak ingin menyakitimu, Faisal. Aku tidak ingin kamu menjalani hidup yang sulit hanya karena bersamaku. Faisal menatapnya dalam. Aku tidak peduli. Aku ingin bersama ibu. Air mata menggenang di mata Rina. Tapi aku peduli, Faisal. Aku peduli. Dalam hatinya, Rina tahu ia mencintai Faisal. Tapi ia juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk melawan dunia. Akhirnya, dengan berat hati, ia berkata, aku akan meninggalkan kota ini untuk sementara waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Faisal menatapnya dengan luka di matanya. Bu Hajah, jangan pergi. Namun, keputusan telah dibuat. Keesokan harinya, Rina meninggalkan rumah. Ia pergi ke luar negeri untuk menenangkan pikirannya, meninggalkan Faisal dengan hati yang hancur. Bertahun-tahun berlalu, dan Rina tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Ia menyerahkan urusan rumah kepada saudaranya, dan menetap di luar negeri. Faisal pun akhirnya meninggalkan pekerjaannya, dan kembali ke kampung halamannya. Namun, dalam hati mereka, cinta itu tidak pernah benar-benar mati. Terkadang, di malam-malam sepi, Rina masih mengingat pemuda itu. Dan Faisal, meskipun telah berusaha melanjutkan hidupnya, tetap menyimpan kenangan tentang wanita yang pernah mencintainya dengan begitu dalam. Mereka memilih jalan masing-masing, tapi cinta mereka akan selalu abadi dalam ingatan.